Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat dalam mimpi ini Presiden Amerika berkunjung ke Israel. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, pasti ada sebabnya kunjungan ini dan aku harus mencari tahu alasan kunjungan ini. Aku kemudian mengenakan sepasang jas dan terbang ke Israel dengan menggunakan sebuah mesin terbang yang menyerupai pesawat. Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel berkumpul di sebuah gedung untuk bertemu. Lalu aku berkata, aku harus masuk ke dalam dan jika Allah menghendaki, maka tidak ada orang yang akan mengenaliku. Aku menyebut nama Allah dan masuk ke dalam. Tidak ada yang menghentikanku. Kerana mereka mengira aku adalah bahagian dari pertemuan tersebut dan aku adalah ejen dari sebuah badan intelijen. Ada sebuah ruangan besar dalam gedung itu dan ada banyak orang di dalamnya. Aku hanya terus memerhatikan Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel. Mereka berdua pergi ke sudut sebuah ruangan yang berdekatan sebuah lemari. Aku mengikuti mereka dan melihat mereka duduk di sana dan mulai berbicara. Aku berkata, aku harus pergi lebih dekat untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku tidak berfikir mereka akan mengenaliku kerana belum ada sesiapa pun yang mengenalku. Aku berdiri berdekatan mereka seolah-olah aku sedang mengurus pekerjaanku sendiri. Perdana Menteri Israel mengatakan kepada Presiden Amerika, aku hampir menyiapkan pembangunan kuil rahsia Dajjal dan setelah itu hanya nama Palestina yang akan tersisa dan kita akan memerintah seluruh Timur Tengah. Presiden Amerika kemudiannya menjawab, kita akan menguasai seluruh dunia, tidak hanya di Timur Tengah sahaja. Aku sangat terkejut mendengar rencana itu. Mereka telah pun membangun kuil Dajjal sementara aku tidak menyadarinya. Aku pun keluar dari sana dalam keadaan yang sangat risau dan aku mulai menuju ke Palestina. Aku melihat tentara Israel menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina dan ibu-ibu melarikan diri dengan anak-anak mereka. Aku menjadi sedih melihat anak-anak kecil itu kerana musibah besar yang menimpa mereka. Aku berkata bagaimana mereka bisa bertahan dan siapa yang akan membantu mereka. Kemudian aku melihat mereka semua menuju ke gedung yang baru sahaja aku tinggalkan tadi. Aku berkata kepada mereka, mengapa kalian pergi ke tempat di mana rencana pembantaian kalian dilakukan? Seorang wanita berkata, ke mana kami akan membawa anak-anak kami ini? Kami tidak punya pilihan yang lain. Mereka mungkin akan membunuh orang dewasa, tapi mereka mungkin akan melepaskan anak-anak kecil. Aku menjadi lebih sedih setelah mendengarkan ini. Aku berkata, orang Israel itu sangat menindas dan kejam dan mereka telah pun membuat rencana untuk menghabisi semua orang. Aku segera naik pesawatku dan pergi mencari kuil Dajjal supaya aku bisa menghancurkannya sebelum kuil itu selesai dibangun. Aku kemudiannya menemukan kuil Dajjal itu. Bangunannya berwarna coklat muda dan ternyata pembangunannya sudah selesai. Setelah melihat ini aku berkata, sesuatu akan terjadi dan sebaiknya aku keluar dari sini. Sebaik sahaja aku berpaling, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menyebabkan badai pasir dan debu mulai menyebar ke mana-mana. Bangunan-bangunan yang besar musnah dan rumah-rumah kaum Muslim mulai mengalami kerusakan yang dahsyat. Aku memikirkan tentang anak-anak itu dan mulai mencari mereka di tengah badai, tetapi badai itu terlalu besar dan dahsyat sekali. Badai itu terlalu dahsyat sehingga cahaya matahari pun tidak dapat mencapai bumi dan suhu bumi juga turun sangat rendah dengan mendadak. Aku melihat para wanita dan anak-anak itu dari jauh. Setelah melihat anak-anak itu, aku berkata, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di luar ini dengan kondisi sedingin ini? Aku mencuba yang terbaik untuk menjangkau mereka tetapi tekanan dari badai pasir terlalu kuat sehingga sukar untuk aku menjangkau mereka. Aku merasa tidak berdaya. Tidak ada seorang pun yang datang menolong orang-orang ini dan aku juga tidak ada cara. Aku tahu hanya Allah saja yang dapat membantu mereka. Aku terus memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan oleh badai pasir itu dan memutuskan telah tiba masa untuk pergi. Berada di situ akan berisiko untuk mesin terbangku dan aku akan terperangkap di sini. Lalu aku menuju pulang ke Pakistan.
dan mimpi pun berakhir di situ. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.